Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agus Rizky Alfaris Saputra Bauzi dari Universitas Sari Mulia, Prodi Teknologi Informasi semester 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang networking. Networking merupakan jaringan antar komputer yang menghubungkan suatu komputer dengan komputer lainnya di dalam jaringan oleh alat-alat jaringan. Dalam dunia komputer, networking adalah praktek menghubungkan dua atau lebih perangkat komputer bersama-sama untuk tujuan berbagi data serta berbagi manfaat lainnya. Jaringan dibangun dengan perangkat keras komputer atau fisik dan perangkat lunak komputer. Networking sangat dibutuhkan terutama pada zaman yang semakin lama semakin canggih seperti ini, karena jaringan itu tentu sangat penting untuk berlangsungnya hubungan atau komunikasi antar komputer. Misalnya saja untuk berbagi atau sharing printer. Tidak mungkin setiap komputer memiliki printer satu-satunya, makanya dibuatlah jaringan untuk itu, berbagi pengguna printer secara bersama-sama, satu untuk semua gitu, dan juga berfungsi untuk sharing internet atau satu komputer server dapat IP address dari SP, lalu si server itu membagikan koneksi internet ke klien di kantornya. Yang mengatur kerja dari networking itu namanya adalah network administrator. Network engineering yang paling sering orang sebut yaitu IT, yaitu orang-orang tertentu yang bertugas mengurus server maupun maintenance jaringan, security jaringan, config router, switch, dan sebagainya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Idun Syafi'i. Saya dari program studi S1 Teknologi Informasi Universitas Sari Mulia, Banjarmasin. Di sini saya ingin melanjutkan penjelasan teman saya Paris tentang networking. Langsung saja kita masuki materi selanjutnya, apa saja alat-alat penting dalam networking itu. Bicara tentang alat-alat, pasti nggak jauh-jauh dari hardware atau perangkat keras. Macam-macam alat jaringan adalah: yang pertama, router adalah sebuah alat yang mengirimkan paket data melalui sebuah jaringan atau internet menuju tujuannya. Alat ini sangatlah penting untuk meneruskan jaringan satu ke jaringan lainnya yang berbeda kelas atau subnet atau IP. Melalui sebuah proses yang dikenal sebagai routing, proses routing terjadi pada lapisan 3 lapisan jaringan seperti internet protokol dari stok protokol 7 lapis OSI. Router berfungsi sebagai penghubung antar dua atau lebih jaringan untuk meneruskan data dari satu jaringan ke jaringan lainnya. Router berbeda dengan switch. Switch merupakan penghubung beberapa alat untuk membentuk suatu local area network atau LAN. Yang kedua, switch adalah perangkat jaringan komputer yang bekerja di OSI, layar-layar data link layar. Switch kerjanya sebagai penyambung atau konektor dalam jaringan komputer. Switch mengenal MAC addressing sehingga dia bisa memilih paket data mana yang akan diteruskan atau dilanjutkan kemana. Yang ketiga, access point adalah perangkat yang digunakan sebagai pembuat koneksi wireless pada jaringan komputer. Fungsi access point diantaranya sebagai perangkat jaringan yang berfungsi membuat jaringan komputer tanpa kabel atau bisa disebut Wi-Fi atau wireless IDLB. Yang keempat, NIC adalah singkatan dari Network Interface Cable, yaitu sebuah kartu yang fungsinya sebagai jembatan dari komputer ke sebuah jaringan komputer. Cara kerja NIC adalah untuk mengubah aliran data paralel dalam bus komputer menjadi bentuk data serial sehingga dapat ditransmisikan di atas media jaringan. Perkenalkan, nama saya Rahmini. Saya dari program studi S1 Teknologi Informasi Universitas Sari Mulia, Banjarmasin. Saya bagian dari kelompok 11. Di sini, tujuan saya ingin melanjutkan tentang apa saja yang telah dibawakan oleh teman-teman saya tadi. Nah, langsung saja kita memasuki materinya ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cangkupan atau area dari jaringan tersebut. Nah, untuk menyusun jaringan ini diperlukan perencanaan dari jaringan yang dibangun yang disebut topologi jaringan. Skop jaringan itu sendiri dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama LAN, yang kedua MAN, yang ketiga WAN. Nah, langsung saja kita masuki penjelasannya ya. Nah, yang pertama
adalah LAN, yaitu Local Area Network atau LAN merupakan suatu jenis jaringan komputer dengan mencangkup wilayah lokal dengan menggunakan berbagai perangkat jaringan yang cukup sederhana dan populer seperti menggunakan kabel UTP, hub, switch, router, dan lain sebagainya. Contohnya dari jaringan LAN seperti komputer-komputer yang saling terhubung di sekolah, di perusahaan, warnet, maupun di antar rumah tetangga yang masih mencangkup wilayah LAN. Yang kedua ialah MAN. Metropolitan Area Network atau MAN merupakan jenis jaringan komputer yang lebih luas dan lebih canggih dari jenis jaringan komputer LAN. Disebut Metropolitan Area Network karena jenis jaringan komputer MAN ini bisa digunakan untuk menghubungkan jaringan komputer dari suatu kota ke kota lainnya. Nah, untuk dapat membuat satu jaringan MAN, biasanya diperlukan adanya operator telekomunikasi untuk menghubungkan antar jaringan komputer. Contohnya adalah seperti jaringan Depdiknas antar kota atau wilayah, dan juga jaringan mal-mal modern yang saling berhubungan antar kota. Nah, memasuki yang ketiga ialah WAN. WAN atau Wide Area Network merupakan jaringan komputer yang mencangkup area yang besar. Sebagai contohnya adalah jaringan komputer antar wilayah kota atau bahkan negara, atau dapat didefinisikan juga sebagai jaringan komputer yang membutuhkan router dan saluran komunikasi publik. WAN digunakan untuk menghubungkan jaringan area lokal yang satu dengan jaringan lokal yang lainnya. Nah, jaringan menggunakan atau komputer di lokasi yang satu dapat berkomunikasi dengan penggunaan dan komputer di lokasi yang lain. WAN juga sering disebut jaringan internet seperti saat ini yang sedang kita pakai. Nah, untuk mengakhirinya, saya atas perwakilan kelompok saya mohon maaf apabila ada salah kata, mohon dimaafkan ya teman-teman. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.